Membulan sebagai Ketua PKM ini sekaligus pembimbing tugas akhir kami dan juga Bapak Jerry Udampo selaku pembicara dalam webinar hari ini. Selamat datang ke dalam webinar yang berjudul Edukasi Kualitas Layanan bagi Komunitas SML UMKM Center BSD. Saya Francisca sebagai MC sekaligus penanggung jawab acara webinar hari ini ingin berterima kasih sebelumnya kepada semua partisipan SML UMKM Center. Selanjutnya, mari kita berikan sambutan tepuk tangan virtual kepada Membulan yang akan memberikan sedikit kata sambutan untuk kita semua. Silakan Membulan, waktu dipersilahkan. Sudah ya, oke baik. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan kepada para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Edukasi Kualitas Layanan bagi Komunitas SML UMKM Center BSD. Juga selamat siang untuk pembicara dalam hal ini Pak Jerry. Selamat siang Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk membantu kegiatan ini. Besar harapan saya dalam kegiatan ini bahwa terjadi hubungan yang baik antara prodi pengelolaan perhotelan dengan komunitas SML UMKM Center BSD. Dan saya juga mengucapkan selamat untuk para peserta dengan harapan semoga melalui kegiatan ini para peserta boleh mendapatkan pengetahuan yang baru tentang kualitas layanan yang nantinya bisa diterapkan dalam UMKM Bapak dan Ibu. Untuk panitia saya ucapkan selamat bertugas. Akhir kata saya mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama karena saya harus menghadiri meeting yang lain. Saya ucapkan selamat PKM Ria. Semoga kegiatan ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Mem atas kata sambutannya. Sebelum kita memulai acara webinar ini, ada beberapa peraturan dan sedikit perkenalan tentang pembicara kami, yaitu Bapak Jerry Udampo, dan dilanjutkan dengan doa. Pembacaan peraturan dan doa akan dibawakan oleh rekan saya, Stefani. Silakan Stefani, waktu dipersilahkan. Selamat siang. Sebelum kita memulai rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini, saya akan menyampaikan beberapa peraturan. Yang pertama adalah diwajibkan untuk mematikan mic peserta selama acara berlangsung. Yang kedua adalah pada sesi tanya jawab, jika ada pertanyaan silakan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Dan yang ketiga, partisipan dihimbau untuk tetap mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Sekian beberapa peraturan yang harus diikuti dalam webinar ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin dalam Kristiani, yang lain dapat mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selamat siang Bapa dalam Kerajaan Surga. Saat ini kami mau berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar. Tidak kekurangan suatu doa Tuhayanan bagi SML UMKM Center ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berharap acara ini dapat memberikan ilmu yang berguna bagi komunitas SML UMKM Center. Kami juga ingin berdoa untuk pembicara kami, Bapak Jerry Udampo, supaya beliau dapat menyampaikan edukasi ini dengan baik. Kiranya biar Tuhan yang pimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga ingin memperkenalkan sedikit tentang pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Jerry Udampo, Master of Business Administration, yang merupakan entrepreneurship coach dari klub pengusaha perhotelan di UPH. Beliau juga bekerja sebagai manajer umum divisi pendidikan di Gramedia dari tahun 2013 sampai sekarang, dan juga sebagai dosen tamu di UPH dari tahun 2020 sampai sekarang. Untuk pendidikan, beliau mengambil S2 sebagai Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung. Dan untuk S1, beliau mengambil Sarjana Pertanian dan Hortikultura di Institut Pertanian Bogor. Boleh kita berikan sambutan dan tepuk tangan virtual untuk Bapak Jerry.
Baik, terima kasih Stefani. Untuk itu kami akan mulai acara ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Jerry Udampo sebagai pembicara kami. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Siska sebagai MC, kemudian Stefani moderator. Selamat pagi Memulan, selamat siang, sorry. Selamat pagi, selamat siang Memulan. Masih ada nggak Memulan yang mau meeting tadi? Terima kasih sudah mengizinkan saya berbagi dengan ini Bapak Ibu atau Ibu-Ibu aja nih? Kalau tadi informasi dari Siska Ibu-Ibu, betul Ibu-Ibu nggak? Pesertanya Ibu-Ibu, betul? Nggak ada Bapak-Bapaknya ya? Ada Pak, ada Bapak-Bapaknya. Ada, berarti kalau menurut namanya sih ada Bapaknya ya Pak. Ada nama Bapak-Bapak. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, selamat siang Bapak dan Ibu pelaku UMKM. Anda luar biasa ya, UMKM itu selalu sekarang ini lagi jadi jargon yang paling menarik untuk dibicarakan oleh siapa saja ya, pengusaha, politisi gitu ya. Bahkan dosen kayak saya juga suka ngomongin UMKM karena ini lagi unik ya UMKM. Dan usaha menengah kecil dan mikro ini memang memegang peranan yang paling besar bagi perekonomian Indonesia dan sekarang yang arahnya ke ekonomi digital gitu ya. UMKM jelas-jelas ketika ngomong UMKM sekarang semua orang ngomongnya online ya. Jadi betul-betul sangat penting bagi ekonomi digital. Ini tapi ngomong-ngomong hadir kan ya ini Bapak Ibu peserta. Coba supaya saya yakin lagi hadir juga gitu ya. Nanti saya boleh ngobrol-ngobrol juga bisnisnya apa. Saya punya satu bukan game sebenarnya tapi ya ini jadi games untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana pemahaman kita semua tentang kualitas layanan yang akan jadi obrolan kita siang hari ini. Saya boleh share screen ya, Stefani, karena kalau tadi saya kasih ke kamu passwordnya nggak bisa nih soalnya. Boleh ya saya share screen ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, saya share screen. Wait. Bapak Ibu siap dengan handphone ya? Handphonenya aja, terus masuk ke browsernya gitu. Browsernya tuh tergantung browsernya bisa pakai. Kalau di handphone ada yang pakai Safari, ada yang pakai Google Chrome juga boleh, bebas. Ini saya pakai di Kahoot. Oh sebentar, bunyinya nggak keluar ya. Sebentar. Caranya supaya bisa keluar. Share screen, share sound. Ini kalau ngomongin usaha maunya jangan share screen share sound ya. Maunya share profit. Ini kenapa kesini? Oke, play now. Tapi udah kelihatan di layar belum sih? Udah ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke pakai www lagi. www.kahoot.it. Nanti di sana akan diminta PIN-nya. PIN-nya 1191091. Ini bukan PIN ATM ya, jadi bebas diomongin nggak apa-apa. Kalau PIN ATM nggak boleh dibagi katanya. Atau kalau udah masuk LL siapa nih? Boleh pakai kode ya. Oh Siska ikutan juga boleh. Ya, moderator, panitia boleh ikutan. Saya mau ikutan tapi ntar saya tahu jawabannya. LL siapa nih LL? LL peserta berarti. Boleh pakai nama Sandi boleh. Boleh pakai nama sebenarnya. Boleh. Nama bisnisnya juga boleh biar sekalian promosi gitu. Misalnya punya bisnis laundry gitu ya. Langsung masukin nama laundrynya. Ya, nama panggilan waktu lagi pacaran juga boleh. Romeo nih kayaknya panggilan waktu dulu nih. Waktu masih sayang-sayangan Romeo ya. Julietnya ditunggu. Juliet belum ada. Masih 4 ini kalau dipotong
Shania sama Siska harusnya cuma 3 peserta. Ada Tab nih, Stefani kayaknya nih, Tab nih, ketebak nih. Mi siapa Mi? Ya Mi lah Pak. Bisnisnya Mi mungkin. Bu Lili kaki naga. Wah. Kayaknya saya pernah makan nggak ya kaki naga? Kayaknya saya pernah makan. Kaki naga enak. Ayo yang lain. Ini kita ada berapa orang nih? Coba saya lihat. 22 loh, sama saya 21 sama panitia 4 loh. Ya minimal 15 orang ikut lah. Buka handphonenya, masuk ke browser. Kalau yang masih bingung, wah jadi kurang malah. Browsernya ada. Maaf Pak, tak terdengar. Oh ya? Kedengeran? Masih nggak kedengeran Bu Pendas Budiningrum? Mudah-mudahan kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran, ngomong aja. Saya suka nggak baca chat. Dibuka handphonenya browser tuh yang kalau kita mau googling gitu, nah masuk ke situ, baru ketik www.kahoot.it. Ya cukup itu aja, nanti diminta nomor PIN langsung masukin ini. Ini beneran pada ada nggak nih? Ini nggak ada orang. Bu Meliana Yanto, kayaknya lagi coba-coba pakai handphone aja Bu. Bisa nggak Bu? Pak Zul Hafadz, ini yang dari dapur Pendas. Bulia, mana lagi? Pak Raymond Ferdinand, Yopi Homed nih siapa Yopi Homed? Saya tunggu ya. Waduh ini ditungguin, saya menghilang aja masih cuma 9. Yaudah kita mulai aja ya. Itu bener nggak mau ikutan nih. Bu Tari, Art and Craft. Kuliner Serpong Utara, Bu Liliana udah nih kayaknya tadi ya. Lili Kaki Naga kayaknya Bu Yuliana. Bu Zubaida Isnaini, ayo Bu. Ayo mau kemana Pak? Ikutan ini Bu, ikutan Kahoot. Ya udah. Ini aja ya, kita mulai ya. Baik, 9. Satu lagi deh, 10. Nawar. Bu Meliana, bingung atau gimana Bu? Bisa Bu? Gimana Bu Meliana? Bisa masuk nggak ke kahoot.it? Oke. Ece Mang Bin masuk. Oke, kita mulai ya. Siap? Ini saya kasih hadiah deh biar seru ya Siska ya, biar seru ya Stefani, saya kasih hadiah buku tentang bisnis buat yang menang jawabannya ya, jadi cepetan ya, jadi berkurang lagi 8. Ini susah amat sih. Ya, yang menang yang bisa jawab dan nilainya paling tinggi dan jawab paling cepat berhadiah 1 buah buku, nanti yang ngirimin panitia. Saya titip sama Siska atau Stefani atau Shania.
Ya. Oke, 9, ya udahlah 9 lah, pasrah. Kita mulai. 1, oke, Mega masuk. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Lihat di layar handphonenya juga sama aja. Ini pertanyaannya. Ya. True or false? Benar atau salah? Customer service itu dimarahi pelanggan. Kalau biru tekan yang kalau benar tekan yang biru, kalau menurut Anda salah tekan yang merah. Tekan tuh apa? Klik, pencet gitu. Ya. Kalau menurut Anda benar, customer service adalah dimarahi pelanggan, klik biru. Kalau salah, klik merah. Waktunya habis. Kita lihat. Ada 5 yang jawabannya benar dan ada 3 yang jawabannya salah. Customer service dimarahi pelanggan, nggak selalu ya. Ya, nggak selalu. Kita lihat. Ya, paling atas panitia. Paling atas tab. Nilainya 922. Shania nomor 2. Ini jawabannya benar nih. Salah ya. Jawabannya benar, salah gimana sih? Bahwa customer service tidak selalu dimarahi pelanggan. Ya, yang lain jawabannya 0. Tapi ini lebih cepat tab, paling cepat. Mungkin koneksinya pakai Telkomsel kali. Ya, kalau nggak pakai Telkomsel lama. Kita mulai pertanyaan kedua. Benar atau salah? Service adalah urusan frontliners aja. Yang di depan aja tuh kasir, karyawan kita yang di depan lah. Bapak Ibu yang ketemu sama pelanggan yang balas chat gitu. Oke. Ada 3 orang yang bilang benar, itu urusannya frontliners aja. Ada yang bilang enggak, salah. Service bukan urusan frontliners aja ya sebenarnya. Service ya urusan sampai ke bosnya, sampai pemiliknya. Jadi yang benar jawabannya yang merah, salah. Kita lihat. Ya, tab digeser oleh Mega. Romeo tiba-tiba masuk, Yopi Tessa juga masuk, Siska juga masuk, ya. Ada yang keluar dari sini tadi siapa? Kayaknya Shania ya, kelempar keluar Shania. Waduh. Tab kegeser ke bawah. Ini ada 3 orang yang naik. Kita mulai pertanyaan ketiga. Benar atau salah masih? Service akan meningkatkan pelanggan. Benar nggak sih? Atau malah biaya? Aduh, repot. Gara-gara service jadi biaya. Bayar orang balas-balas telepon, mungkin bayar orang balas-balas chat. Menurut Anda semuanya, hampir semuanya bilang benar. 9 orang bilang benar. Iya, service akan meningkatkan pelanggan ya. Jadi pelanggannya akan stay, akan terus karena servisnya baik. Ya, Mega. Mega kayaknya tak terkalahkan nih. Mega bukan panitia kan? Mudah-mudahan bukan. Kalau panitia nggak seru toto panitia lagi. Nggak apa-apa deh. Ya. Tab masih bertahan nomor 2, Romeo mulai masuk, Yopi Tessa juga terus, Shania tiba-tiba muncul lagi, Siska udah menghilang dari scoreboard, mungkin ada di posisi 6 atau 7. Ini pertanyaan terakhir kayaknya setelah ini, coba ya, cepet-cepetan. Masih, ya benar, ini pertanyaan terakhir. Servis itu hanya urusan perusahaan besar, UMKM mah nggak usah, namanya juga UMKM masih mulai, itu urusan perusahaan gede lah, kita nggak usah, ya. Udah 9 jawaban yang masuk, 10 jawaban yang masuk berhasil. Ya, benar bisa jadi Anda benar, tapi kalau kalah cepat, wah gawat. Kita lihat apakah Mega yang bertahan, atau Romeo, atau Yopi Tessa, atau Step balik lagi. 9 orang bilang salah. Ini cuma 1 yang bilang bahwa servis hanya urusan perusahaan besar. Enggak, servis itu mau perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah, usaha kecil, menengah, mikro, servis itu penting, ya. Jadi itu urusannya semua perusahaan. Ketika jalanin bisnis, ya servis jadi urusannya semuanya. Jadi 9 orang menjawab dengan tepat. Kita lihat pemenangnya adalah juara ketiga, Romeo. Juara 3, Romeo, selamat. Yang mana sih Romeo? Wah, Tab juara 2, kayaknya juara 1-nya Mega bener nih. Juara 1 adalah Mega. Baik. Selamat buat para pemenang. Hadiahnya nanti dikirim. Mega siapa Mega? Bukan panitia kan? Coba saya lihat di layar. Mega. Oh, SML UKM. Selamat. Megawati pasti kan? Ya. Yang putrinya sekarang sedang kampanye dengan kebinekaan mungkin? Bukan. Oh, lain pasti bukan. Ya. Selamat untuk Ibu Megawati. Kemudian juara keduanya tadi Tab. Selamat buat moderator ya. Bener nggak? Tab itu kamu Stefani? Bener? Bener, Pak. Oke, ketemu
Tebak ya, oke. Dan juara ketiga Romeo. Saya nggak tahu siapakah di sini yang laki-laki yang mengaku Romeo. Apakah Raymond, Pak Raymond, atau Pak Muhammad Edgar? Oh, Muhammad Edgar kayaknya panitia. Ya, baik. Cukuplah, nanti hadiahnya kita kirimkan ya. Kita mulai saja. Silakan di share screen-nya. Bukan screen-nya, maksudnya presentasinya. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak diskusi Bapak Ibu soal kualitas layanan. Ya, ini saya coba merangkum apa sih sebetulnya kualitas layanan yang dibutuhkan untuk dipahami bagi seorang pemilik atau pengusaha UMKM, usaha menengah, kecil dan mikro, gitu ya. Apa sih yang mau kita obrolin hari ini tuh? Ada beberapa hal, ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya yang saya mau ajak Bapak Ibu diskusi adalah bagaimana kita bisa memetakan cara kita melayani pelanggan atau calon pelanggan kita di setiap proses bisnis kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mengukur keberhasilan dari kualitas layanan yang kita berikan di setiap proses bisnis tadi. Jadi itu ada dua hal sebenarnya, nggak banyak-banyak, dua hal itu yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk diskusi. Boleh kita masuk ke slide yang kedua, Stephanie. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju boleh kasih jempol, ketik reaction terus jempol gitu, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju nggak? Enggak lah Pak, guru yang terbaik itu yang menang guru-guru teladan itu yang dipilih oleh Diknas, enggak ya? Setuju Bu Meliana, terima kasih Bu. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Betul. Ya, jadi kalau ada pemilihan guru teladan tuh harusnya yang menang namanya pengalaman. Ya, itu karena dia adalah guru terbaik. Besok kalau punya anak terus anaknya mau dijadiin guru, kasih nama pengalaman aja. Karena nanti dia akan jadi guru yang terbaik. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik Bapak Ibu, setuju. Tadi saya dapat dukungan dari Bu Meliana bahwa betul pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itu juga yang ada di benak pelanggan Anda. Kalau itu ada di benak Anda, itu juga ada yang di benak pelanggan Anda. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi mereka untuk mau beli lagi di toko ini atau enggak. Gitu. Mereka akan berpatokan pada pengalamannya, pengalaman mereka. Karena kita semua percaya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Jadi kalau orang ngomong, janganlah, jangan ke sono, itu nggak enak misalnya. Jangan ke laundry itu, kenapa kotor? Ya oke, pengalaman temen, tapi ada mungkin yang masih mau coba-coba. Ya, nggak usah ke restoran kaki naga itu, ya mahal. Itu kata orang, tapi mungkin ada yang mau coba juga. Walaupun ada beberapa yang ketika udah kata orang aja udah berhenti. Ya, tapi sekali lagi semua orang mencoba. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, begitu juga yang ada di benak pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Maka memberikan pengalaman yang baik atau pengalaman yang tidak terlupakan, pengalaman baik yang tidak terlupakan ya, jangan pengalaman buruk. Pengalaman baik yang tidak terlupakan bagi calon pelanggan atau pelanggan itu adalah hal yang sangat penting ya. Selain memproduksi bisnis Anda dengan baik ya. Misalnya bisnisnya saya boleh tahu tadi siapa ya? Pak Raymond mungkin. Pak Raymond bisnisnya apa Pak? UMKM-nya apa Pak Raymond Ferdinand? Kalau ya. Iya, halo Pak. Ya, silakan Pak Raymond. Bisnisnya apa Pak? Saya sekarang ini sih Pak, bantu orang tua saja Pak. Bagus, membantu orang tua itu adalah pekerjaan yang baik ya. Itu kewajiban seorang anak. Kewajiban seorang anak, betul. Membantu orang tuanya bisnis apa, Raymond? Saya manggilnya Raymond ya, jadinya saya asumsikan masih muda nih. Bisnis orang tuanya apa? UMKM-nya apa? Atau belum ada? Baru rencana? Bisa ke Ibu Megawati mungkin? Ibu Megawati. Gimana Bu? Selamat siang Bu. Halo, siang. Ya. Gimana Bu? Bisnisnya apa Bu?
Saya di craft. Oke, menarik. Ibu yang produksi sendiri atau ada berapa karyawan? Ada beberapa. Saya produksi sendiri, tapi saya juga di SML UMKM Center. Oke. Terima kasih Bu Megawati. Jadi memberikan pengalaman yang baik bagi calon pembeli atau pembeli craft itu adalah salah satu hal yang penting selain yang tadi membuat craft itu dengan baik sendiri ya. Jadi itu adalah yang bisa saya sampaikan dari slide ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Silahkan, Stefani. Nah ini udahlah semua juga udah tahu ya kalau menurut saya happy customer ya, pelanggan yang baik, pelanggan yang puas akan cerita ke teman-temannya. Kesono deh, craftnya dari Bu Megawati itu bagus. Gue kemarin beli awet sampai sekarang gitu misalnya. Itu akan jadi cerita buat dia. Tapi juga itu bisa jadi cerita juga buat dia ketika dia kecewa atau pengalamannya buruk. Lu nggak usah lah beli craftnya Bu Megawati. Bila harga segitu mah, wah bahan kayak gitu mah gue bisa bikin sendiri gitu ya. Kadang-kadang pelanggan kita kan lebih pintar dari kita ya. Suka bikin sendiri, mau bikin sendiri ya udah kita mau bilang ya bikin aja sendiri. Ya. Sering kali gitu. Jadi pelanggan kita ngerasa lebih pintar, lebih jago jadi dia mau bikin sendiri. Jadi happy customer ataupun unhappy customer itu dua-duanya juga bisa berdampak buruk terhadap bisnis kita ya. Yang satu berdampak baik, yang satu berdampak buruk ya. Nah, saya mau kasih beberapa contoh bagaimana di bisnis online sebuah pengalaman dari seorang pelanggan ya, satu aja pelanggan ya, dengan model internet kayak sekarang ini ya. Satu pelanggan itu kecewa, dia bisa menceritakan kepada seluruh dunia. Bukan cuma satu pelanggan, tapi seluruh dunia karena kita semua terkoneksi ke internet ya. Jadi seluruh dunia. Orang yang ada di Afrika Selatan juga mungkin bisa lihat ya. Ini salah satu contohnya adalah ini mau beli apa? Ini mau beli handphone Samsung. Dia bagus penjualnya ini. Silahkan pilih layanan produk yang Anda inginkan. Oh, dia udah jelas tuh prosesnya, ada SPH untuk shop. Kemudian ada HHP, ada WSM, semua lengkap dia, ada kode-kodenya. Nah si pelanggan udah ngetik tuh HP, nggak dibales, slow response aja pokoknya itu, ya nggak dibales-bales. Ya jam 7:56 pagi, ya setelah membalas 7:52, 4 menit kemudian dibales, habis itu nggak ada respon lagi sampai baru muncul jam 9:15, 1 jam lebih, nggak sampai 2 jam sih, tapi 1 jam lebih. Selamat pagi, terima kasih telah menghubungi layanan WhatsApp, bla bla bla. Apa kabar hari ini Pak Jeremy? Pak Jeremy jawabannya apa? Telat, nggak jadi, kata Pak Jeremy. Capek, males nungguin, ya, nggak jadi. Nah, itu yang kecewa Pak Jeremy. Tapi dia bisa cerita kepada Jeremy yang lain atau kepada seluruh orang di seluruh dunia dengan dia meng-capture ini lalu dipost di internet, di mana kayak di blog, di Twitter, kayak di Instagramnya kayak. Lalu orang dengan mudah berbagi karena ada tombol reshare, repost, regram gitu ya di media sosial, sehingga satu postingan itu kemudian orang istilahnya sekarang adalah viral ya kemana-mana. Contoh yang kedua boleh ya. Ini contoh yang kedua di Laris Store. Nama tokonya Laris. Saya yakin di toko udah nggak laris sekarang. Mungkin namanya udah nggak ada Laris Store-nya karena udah nggak laris ya. Jawabannya coba lihat. Anda kalau komplain yang sopan, orang kok komplain, pelanggan komplain kok disuruh sopan, ya? Mana ada pelanggan yang mau sopan kalau komplain, ya? Orang lagi marah disuruh sopan. Ini juga adminnya, miminnya nih, ya, miminnya si toko Laris Store ini mungkin nggak pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan sama ini Perhimpunan UMKM BSD ini SML ya. Harusnya diajakin ya Laris Store, jadi nggak begini. Jadi Anda kalau komplain yang sopan udah nuduh-nuduh, spam, chat gitu ya. Jadi dia marah-marah sama pelanggannya. Pelanggannya nggak mau kalah lagi, balas juga. Sampai nanya balas dicuekin. Jadi si Laris Store ini niat jualan apa enggak? Gitu ya. Bisa jadi pada saat kita merespon pelanggan kita nggak berhadapan. Sekarang tantangannya di bisnis online. Kita nggak langsung berhadapan dengan orangnya. Jadi chat kita atau teks yang kita kirimkan kan itu tidak ada nadanya.
ya. Bisa jadi kita membaca dalam keadaan marah, sehingga tulisan dalam keadaan baik pun kita akan menganggapnya itu marah. Ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal bagaimana menanggapi persoalan ini. Kita masuk ke slide berikutnya aja dulu, Stefan. Ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya minta sekarang Bapak Ibu untuk membuat customer journey. Namanya keren ya, customer journey ya. Journey itu kan apa? Perjalanan ya. Bagaimana perjalanan pelanggan Anda di toko Anda tadi, Bu Megawati misalnya di toko craftnya ya. Bagaimana dia pertama kali melihat, mungkin pertama kali ngeliat iklan Anda dulu atau ngelihat gimana dulu gitu ya. Dari situ langkah selanjutnya kemana? Langkah selanjutnya kemana? Saya kasih contoh misalnya ya. Bagaimana saya sampai pada tadi pagi saya diminta untuk beli itu apa bubuk apa yang untuk ngusir demam berdarah tuh, bubuk abate ya, bubuk abate ya, bubuk abate yang buat ditaruh di air supaya nyamuk demam berdarah nggak bisa bertelur di situ gitu. Saya mulai dari googling bubuk abate, lalu yang muncul di situ adalah iklan sebuah online store di Shopee. Saya klik, nah itu customer journey-nya dimulai. Journey saya sebagai calon pelanggan si toko bubuk abate itu dimulai. Nama tokonya toko Albatron, ya. Saya nggak tahu toko Albatron itu di mana, tapi dia pasang iklan lewat Google Ads. Jadi setiap kali orang menulis kata bubuk abate, karena dia pasang Google Ads-nya dengan teks itu bubuk abate, maka toko dia akan muncul di halaman pencarian Google, Bapak Ibu. Akan muncul di halaman 1. Tadi saya klik toko Albatron, kemudian saya langsung dibawa ke aplikasi Shopee, langsung masuknya ke sana, di direct atau dibawa ke aplikasi Shopee. Journey saya sebagai calon pelanggan dimulai. Jadi dari Google Ads, saya masuk ke Shopee, kemudian saya baca reviewnya, saya lihat yang kasih bintang, oh lumayan bintangnya 4,7, rata-rata reviewnya bagus semua. Saya lihat produk yang terjualnya juga sudah banyak. Lalu saya mulai chat ya di Shopee. Saya tanya, "Hai Kak, produknya ready nggak?" Asik, ready ya. Jadi udah dibikinin tuh sama Tokopedia, Shopee, kata-katanya ready ya. Bahasa Inggris yang diserap jadi bahasa online. Ready nggak? Langsung dibalas. Ya. Ready Kak, silahkan pesan gitu. Lalu saya tanya lagi, bisa kirim hari ini nggak? Kalau pembelian sebelum jam 12 bisa. Kalau setelah jam 12 baru diterimanya besok. Jadi langsung dibalas. Kemudian saya masuk ke fitur belanja, saya beli sampai saya transaksi dan selesai. Itulah proses saya sebagai pelanggan. Journey saya, journey di toko Albatron selesai. Dimulai dari saya googling. Nah, Bapak Ibu tolong sekarang menyusun customer journey-nya. Ya, bukan sekarang, nanti setelah ini tindak lanjut Bapak Ibu menyusun customer journey-nya. Si pelanggan itu pertama kali ketemu Bapak Ibu di mana? Ya kan, nggak mungkin ujuk-ujuk tahu Bu siapa lagi di sini ada Bu Yopi Tesa. Bu Yopi Tesa bisnisnya apa Bu? Boleh tahu Bu? Home apa sih ini? Yopi Home. Perlengkapan rumah tangga atau apa Bu? Bu Yopi Tesa. Oke. Mungkin Bu Meliana boleh. Bu Meliana bisnisnya apa Bu? Selamat siang Bu. Siang. Saya sih lagi off dulu, enggak. Oh, lagi off Beberapa dulu. tahun yang lalu saya itu susu kedelai, susu sari kacang hijau. Oke. Wah, itu laris itu ya. Susu Tapi sari kacang tapi hijau. udah pandemi itu nggak pernah lagi. Paling ada orang yang bilang itu tolongin deh, itu udah kangen, baru saya buat gitu loh. Oh ya. Jadi kalau ada yang perlu dulu ya, belum serius amat lagi ya Bu.
Iya, 6 tahun sih, 5 tahun lah saya itu berdagang. Oke, udah pengalaman berarti. Online Enggak. Bu, semuanya? Oh enggak, ya melalui WA, ya lingkungan rumah. Ya, teman-teman ya, Iya. tetangga gitu. Oke, terima kasih Bu Meliana. Ini siang-siang gini habis hujan ngomong susu kedelai kan aus ya. Susu kacang hijau gitu. Nah, jadi tadi kata Bu Meliana dari lewat WA, berarti pertama kali pelanggannya akan melihat di WhatsApp ya. Ada yang kirim mungkin, ayo yang mau beli susu kedelai pesan ya ke nomor WhatsApp ini gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi itu yang diterima sama pelanggan Anda ya lewat WA. Dari situ dia membalas WA, berarti dia masuk ke mana? Ke WhatsApp Anda ya. Kemudian dari sana dari mana lagi dia akan ngelihat produk Anda ya. Transaksi, dia transfer. Atau Anda mudah nggak transfernya? Anda punyanya rekeningnya apa? Biasanya sekarang orang pakainya BCA. Toto Anda, aduh nggak bisa kalau BCA, di sini pakai rekeningnya Bank Capital gitu. Tanpa bermaksud mendiskreditkan salah satu bank gitu ya. Atau saya sebut bank yang ini aja lah. Ini di sini rekeningnya pakai Bank Genteng gitu. Hah? Bank Genteng apaan tuh? Yang punya cuma Anda doang. Ya. Itu sudah menyulitkan buat pelanggan Anda tuh. Udah pain lagi. Itu bisa membatalkan dia untuk berbelanja di toko Anda. Karena tidak dimudahkan. Pengalamannya jadi buruk. Gitu ya. Kalau kata Bu Yopi, dia bisnisnya manisan jahe. Beliau bilang, tuh kan ini siang-siang begini, siang-siang dingin, sore habis hujan ya, semua bisnisnya yang bikin kita mau menikmati yang hangat-hangat, manisan jahe salah satunya. Terima kasih Bu Megawati. Ini apa nih? Ibu Pendas nasi bakar. Oke, ya. Terima kasih. Jadi balik lagi tadi, itu customer journey. Jadi proses bagaimana pelanggan Anda bertemu dengan produk Anda dan berinteraksi dengan Anda. Nanti Anda perlu buat itu. Ya, penting sekali customer journey dibuat. Kenapa? Karena di titik-titik itu, ya, kita boleh masuk ke slide berikutnya, Stephanie. Nah ini, kita masuk ke slide berikutnya lagi. Nanti ini kita balik. Nah, namanya touch point. Jadi di titik-titik itu, makanya namanya point touch point. Itulah mereka bersentuhan dengan produk Anda. Tidak bersentuhan langsung dengan susu kedelainya, yang botol dia pegang itu nanti, itu mah di ujung ketika dia udah transaksi. Tidak bersentuhan langsung dengan nasi bakarnya, enggak, gitu, ya. Enggak, belum gitu. Tapi dari balas WhatsApp Anda atau transfernya gitu ya. Tadi saya bilang pakai Bank Genteng gitu. Transfer ke Bank Genteng tuh gimana caranya? Saya kena biaya admin dong 6.500. Wah, udah tuh pelanggan tuh 6.500 aja dia komplain. Ya. Saya berarti Anda harus memikirkan soal rekeningnya. Ya. Mungkin Anda jadi punya beberapa rekening misalnya, ya. Rekening yang gede-gede lah misalnya, ya salah sendiri kalau si pelanggannya. Kalau di bank-bank yang besar misalnya dengan yang umum sekarang kan BCA atau BRI atau Mandiri, kalau itu aja dia nggak punya, ya kita udah sulit juga. Masa kita punya semua rekening bank, ya kan? Kita yang repot nanti gitu. Tapi paling nggak Anda memudahkan dari sisi transaksi. Kalau nggak bisa lewat bank, dia mau menghindari biaya admin, bisa juga pakai dompet digital, transfer ke OVO, transfer ke GoPay, transfer ke ShopeePay bisa. Ya. Jadi proses itu pun harus Anda pikirkan sebagai touch point, sebagai customer journey untuk calon pelanggan di bisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, touch point itu sendiri Bapak Ibu itu ada yang namanya controllable atau bisa kita kendalikan. Touch point yang bisa kita kendalikan sama touch point atau titik-titik pertemuan yang tidak bisa kita kendalikan. Titik-titik yang bisa kita kendalikan tentu saja misalnya iklan, bagaimana teks kita via WhatsApp itu ya, itu kan termasuk iklan. Ya, kita bikin teks gitu ya. Ayo dapatkan manisan jahe dari tadi siapa? Nama tokonya misalnya Tessa apalah gitu ya. Manisan jahe harga sekian-sekian. Nah, itu udah menarik tuh. Anda nggak usah panjang lebar ceritanya, langsung harga di situ, informasinya tepat. Apakah calon pelanggan Anda akan merasa kecewa? Enggak, karena di titik itu dia udah nyaman misalnya. Masuk ketika dia tertarik,
dia mau balas jika tertarik hubungi nomor WhatsApp sekian. Ternyata waktu Anda menulis nomor WhatsApp, Anda kurang 1 angka. Jadi pelanggan Anda mau balas, aduh ini kok nggak bisa ya, nggak ada nomor WhatsApp-nya, tidak terdaftar. Akhirnya si pelanggan terpaksa harus menghubungi orang yang memforward WhatsApp itu, misalnya tetangganya. Ya, sebutlah pelanggan namanya Jerry, tetangganya namanya Jeremy. Kok tetangga namanya mirip ya? Jadi, Jeremy, lu tadi ngirim WhatsApp itu dari siapa? Ini nomor WhatsApp-nya kok nggak bisa gua ini ya, gua mau pesan manisan jahe nih. Tapi nomor WhatsApp-nya nggak bisa gue hubungin. Ingat, di situ touch point itu padahal bisa kita kendalikan, tapi kita gagal mengendalikan karena kita memberikan nomor yang salah, keliru, karena kita lupa, kita typo ya. Itu akibatnya memberikan pengalaman yang buruk bagi pelanggan. Syukur-syukur dia masih nanya dulu loh ke si Jeremy tetangganya. Kalau nggak udah dia tinggalin, dia cari manisan jahe yang lain. Anda yang promosi, orang lain yang untung. Ya. Lalu Jeremy tanya dulu ke Anda, halo Bu Yopi, tadi nomor handphonenya salah ya, yang benar yang mana? Aduh, panjang lagi. Ya, jadi advertising, sales channel, WhatsApp itu kita sebutnya sebagai sales channel ya, kanal-kanal jualannya. Advertising, kanal jualannya WhatsApp, itu juga harus Anda pikirkan, karena itu Anda bisa kendalikan. Ya, Anda kan yang bisa mengendalikan teksnya tadi, tulisannya. Ya, kemudian atribut produk. Nah, atribut produk itu kita juga yang bisa mengendalikan. Kemasan misalnya, itu masuk di atribut produk, Bapak Ibu. Kemasannya harus menarik dong, ya. Ada loh orang yang beli sesuatu karena kemasannya, ya. Ini yang lagi ngetren sekarang tuh, orang beli apa? Chat time yang apa tuh, BTS gitu. Karena ada kemasan, ada tulisannya BTS. Ya. Anda juga kalau punya produknya sama, bisa jadi manisan jahe, sama mungkin nasi bakar. Cuma nasi bakar yang di sana bungkusnya cuma pakai kertas coklat itu, ya, rice paper yang brown itu yang coklat. Sementara Anda pakai box yang menarik, terus ada gambarnya, ada logonya, lebih higienis, ya. Mungkin orang akan baliknya ke Anda karena produk atributnya bagus. Susu kedelainya tadi susu kedelai atau susu kacang hijau gitu ya. Kemasannya bening jadi orang bisa lihat dari luar, wah warnanya mengundang selera gitu ya. Logonya kecil-kecil, menarik gitu ya. Kualitas botolnya juga dipilih yang menarik ya. Itu atribut produk. Atau rasa. Rasa itu bukan cuma atribut, bahkan itu adalah produknya sendiri ya, biasanya kalau di produk makanan ya. Kalau di craft tadi, apakah craftnya Anda kasih apa pada saat Anda penjualan ada packaging yang menarik, itu produk atribut dan itu controllable, itu bisa Anda kendalikan sebagai touch point untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan Anda. Ya. Nah, customer service tadi, mimin lah kalau kita sebutnya sekarang mimin. Ya. Bapak Ibu mungkin aduh saya ribet nih kalau balas-balasin WhatsApp orang belanja, saya kan harus produksi gitu ya. Tadi misalnya Bu Megawati, ya saya punya karyawan gitu. Tapi saya yang bikin tuh craftnya gitu. Nah, memilih miminnya Bu, itu harus sama hati-hatinya dengan Ibu memilih koki. Kalau Anda punya restoran, Anda harus memilih koki yang betul-betul hebat ya. Yang maksudnya sesuai dengan harapan Anda, dia bisa menerjemahkan keinginan Anda untuk memberikan produk yang bisa dinikmati sama pelanggan. Itu kalau memilih koki. Sama, memilih mimin atau admin media sosial atau admin yang jaga toko online Anda atau admin yang balesin WhatsApp setiap kali ada yang pesan, itu juga harus berhati-hati. Karena kalau enggak jadinya kayak si Lari Store tadi, ya, malah dia marah-marah sama pelanggan. Atau jadinya kayak si toko handphone Samsung tadi. Ujung-ujungnya dia balasnya lama karena dia sibuk main game misalnya, handphonenya ditinggal. Enggak, mimin itu harus standby 24 jam bahkan. Ya, kalau tokonya buka 24 jam. Tapi kan ada yang toko bukanya misalnya toko buka jam 8 sampai 10 toko online. Ya udah, dia harus standby dari jam 8 sampai jam 10. Standby. Sama seperti di toko-toko offline pada umumnya, kalau ibu bapak datang ke toko gitu ya, mau beli apa? Toko material gitu. Mau beli paku, nggak ada yang jaga gimana? Bu beli bu, udah nggak zaman, pindah ke toko sebelahnya lagi karena nggak ada yang jaga. Di toko online juga begitu Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang jaga, yang jaga itu kan nggak kelihatan juga orangnya kan, tapi kelihatannya adalah ketika membalas chat atau pesan, itu baru ada yang jaga namanya toko itu. Ya, nah itu memilih mimin juga harus tepat, orangnya harus pengalaman, cara dia berkomunikasi harus baik, ya, karena ujung tombaknya nanti di dia, di si mimin ini, ya. Oke, makanya di toko-toko online kalau Bapak Ibu ke aplikasi misalnya buka toko di Shopee atau Tokopedia, saya yakin beberapa dari Anda mungkin sudah melakukan.
di marketplace besar yang saya sebut namanya tadi, itu ada namanya performa chat, ya. Jadi performa chat itu adalah mengukur berapa persen chat Anda dibalas, ya. Ada yang dibales, ada yang nggak dibales-bales, ada yang dibalesnya lama, nah itu kelihatan. Jadi semakin baik performa chat, maka nilai Anda nanti semakin baik untuk diberikan kepada pengalaman bagi pelanggan Anda. Nah itu semua bisa Anda kendalikan, tapi ada hal yang nggak bisa Anda kendalikan, ya. Yang nggak bisa Anda kendalikan adalah rating. Kasih bintang 5, bintang 4, ya mungkin Anda pernah naik taksi online ya, atau ada ojek online. Sebelum pas kita turun biasanya driver akan bilang, jangan lupa bintang 5 ya gitu. Itu mereka berusaha mengendalikan rating, ya walaupun mereka tahu mereka nggak bisa mengendalikan itu dikembalikan kepada servisnya dia, ya. Jadi nilai-nilai itu diberikan karena servis yang baik, ya. Kemudian liputan atau tulisan orang, ini di sini disebutnya media and press, tapi juga komentar orang itu juga nggak bisa Anda kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah prosesnya tadi. Nanti hasilnya adalah di sini, di hal yang nggak bisa Anda kendalikan. Oke, kita boleh balik ke slide sebelumnya, Stephanie. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya, langsung ngomong aja atau langsung lewat chat gitu. Ya, saya nanti nggak nawarin, ada pertanyaan nggak? Atau nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab juga menurut Stephanie ya. Nah, ini agak theoretical gitu ya, agak teori yang saya sampaikan ini. Tapi saya akan coba bawa ke ranah best practice-nya, ke ranah prakteknya, ya. Jadi saya akan cerita soal kasusnya pada toko Albatron, toko penjual bubuk abate untuk pengusir nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah, ya. Saya akan pakai contohnya itu supaya nggak teori banget gitu obrolan kita sore hari ini, ya. Jadi proses perjalanan seorang pelanggan untuk sampai ke produk Anda itu di teori ini disebutkan sampai 5 tahap. Di mana tahap yang terakhir adalah tahap bonding. Nah, bondingnya lagi ngetren nih. Kalau zaman dulu bonding yang ngetren itu ngelurusin rambut Bapak Ibu ya, bonding, rambutnya di bonding. Tapi bonding anak sekarang itu obrolannya adalah relationship. Ya, relationship itu ada yang toxic relationship katanya gitu ya. Nah, ini harus menciptakan bonding antara Anda dengan pasangan, Anda dengan pekerjaan gitu. Obrolan anak sekarang pakai istilah bonding, tapi itu istilah yang tepat, bonding ya. Jadi bonding yang di akhir yang dimaksud dari perjalanan pelanggan ini adalah Anda dengan pelanggan Anda tercipta bond, kerekatan ya, kedekatan yang sangat erat. Bonding itu, kedekatan yang sangat erat. Tapi proses itu nggak akan dicapai begitu saja, out of the blue, out of nowhere, saya tiba-tiba sama pemilik toko Albatros itu, tiba-tiba saya jadi dekat gitu. Enggak kan, saya nggak kenal dia. Prosesnya dilewati, ada namanya customer journey tadi. Yang pertama discovery. Ya, ini kalau yang tinggal di Bintaro, discovery itu nama klaster ya. Tapi bukan itu. Ya, discovery itu bagaimana produk Anda pertama kali ditemukan oleh pelanggan Anda. Dia ketemu, dia tahu gitu. Nggak harus ketemu lah, tahu. Ada produk Anda, tahu ada susu kedelai itu dari mana. Tahu ada nasi bakar tuh dari mana. Tahu ada manisan jahe tuh di mana. Pertama kali kayak saya tahu susu kedelai tadi pertama kali adalah dari cerita ini ya. Jadi discovery-nya adalah webinar ya. Buat Bu Meliana discovery-nya adalah webinar. Terus saya tahu Bu Megawati bisnisnya Craft adalah hari ini ya. Jadi lewat webinar saya jadi tahu ada Craft. Nah, Bapak Ibu juga harus mencari tahu di titik mana mereka pelanggan Anda pertama kali ketemu. Di sini dikasih contoh misalnya lewat sosial media. Di situ pertama kali ketemu. Atau lewat SEO. SEO itu yang tadi googling. Saya dengan si Albatros tadi ketemunya lewat SEO tadi. Saya googling lalu muncul toko dia. Disitulah pertama kali bertemu. Ya. Di situ servis bisa muncul Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak muncul di situ, artinya servisnya 0. Tapi kalau muncul, lalu saya klik dan mudah sekali, maka servisnya 100. Karena mudah. Itu udah pengalaman yang pertama, ya. Itu namanya kesan pertama tuh itu. Yang begitu tepat kesan pertama itu ya di situ tadi, di discovery-nya. Ya. Kemudian evaluation. Betul tadi di toko Albatron, ya. Saya melakukan evaluasi, saya lihat ratingnya, ya. Touch point yang nggak bisa dikontrol atau dikendalikan oleh si toko tersebut, saya
saya lihat ratingnya, kemudian saya baca review atau evaluasinya. Karena ada dan lengkap, maka servisnya 100. Kalau nggak ada review, ratingnya juga nggak ada, saya jadinya pergi, servisnya 0. Akhirnya pelanggan Anda pergi, atau calon pelanggan Anda pergi, calon pelanggan Albatros, saya pergi. Ya, pada saat evaluasi. Jadi bayangin, udah 2 tahap, kita harus kasih servis di 2 tahap itu. Tahap yang ketiga, membeli. Nah, ini penting sekali nih, tapi hampir semua penjual atau pengusaha atau pedagang mikirnya biasanya udah di buying aja, udah di tahap membeli aja. Ya, padahal tahap-tahap sebelumnya juga penting. Di tahap membeli itu juga servis harus benar. Balas chatnya gimana? Jadi beli nggak Kak? Gitu. Transfernya udah belum? Terus barang dikirim, ya susu kedelai dikirim, pas sampai sana ternyata nggak rapet, kemasannya tumpah. Itu proses buying tuh, kesannya tadi udah bagus, discovery-nya udah oke, kemudian evaluasinya udah oke, begitu di buying nggak jadi oke, 0. Servisnya nggak 0, nggak 100, 0. Kenapa? Ya tadi, ya tumpah, bocor, manisan jahenya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ngebayanginnya panas-panas jahe, ternyata jahenya dikit misalnya. Nah itu udah diproses baik, 0 lagi pengalaman. Nanti dia akan ceritanya keluar kemana-mana, dia ceritanya emang gampang sih nemuinnya, lu googling aja muncul tuh toko, kata dia. Terus lu cek deh reviewnya bagus-bagus, tapi pas gua beli, ya, jadi servisnya 0 lagi di situ, di proses itu. Jadi saya dengan toko Albatros baru masuk sampai di proses buying nih Bapak Ibu. Saya belum tahu nih, karena barangnya belum dapat saya. Ya, proses yang keempat atau menjelang yang terakhir adalah namanya advokasi. Ya, ini proses menceritakan ulang. Ingat, ceritanya nggak harus selalu baik loh pelanggan itu. Bisa jadi yang dia ceritakan keluar adalah yang buruk. Buruk dari mana? Ya buruk berdasarkan pengalaman dia, bukan dia karang-karang. Memang pengalaman dia buruk. Jadi itu prosesnya namanya advokasi. Kalau bagus, dia akan menceritakan kepada orang-orang. Dan Anda akan mendapatkan iklan gratis istilahnya. Atau yang sering disebut para marketing hebat itu adalah word of mouth. Ya, yang kalau sering orang ngomong mouth to mouth juga. Padahal kalau mouth to mouth tuh saya nggak setuju juga tuh istilah mouth to mouth. Menurut saya yang benar adalah words of mouth ya. Jadi kalau mouth to mouth tuh kayak bukan gitulah ceritanya. Oke, kita ke slide selanjutnya, Stefani. Yang habis touch point selanjutnya lagi. Nah ini, setelah ini tadi yang pertama ya, saya udah minta setelah ini Bapak Ibu bikin customer journey-nya untuk proses produksinya, proses bisnis Anda. Kenapa? Karena nanti di setiap proses itu Anda harus memberikan servis, ya, layanan Anda harus kasih di situ. Di mana Pak saya harus memberikan servis? Apakah pada saat pelanggan mau beli aja, atau pada saat pelanggan sudah beli, atau pada saat pelanggan sudah selesai membeli, atau pada saat pelanggan belum membeli? Justru di semua proses itu, di semua proses customer journey itu, Bapak Ibu harus memberikan servis, ya, memberikan penanganan atau cara melayani yang baik, yang tepat, gitu ya. Tapi di mana titiknya ya Bapak Ibu sendiri nanti yang bikin di customer journey tadi. Di semua titik itu harus ada. Pelakunya siapa? Pelakunya kalau misalnya dibales chat ya atau di iklan, di advertising itu mungkin miminnya, admin toko Anda. Tapi pada saat produksi maka pelakunya adalah kokinya misalnya. Pada saat pengiriman pelakunya adalah kurir. Tapi Pak saya kan pakai kurir luar ya, makanya Bapak Ibu pilih kurir yang tepat ya. Yang nggak akan membuat produk nama baik Bapak Ibu tercemar gitu ya. Tapi biasa pelanggan zaman sekarang ngerti kok. Dia tahu ini masalahnya kayak saya beli makanan gitu ya. Saya tahu ini masalahnya si restorannya atau si drivernya gitu. Saya bisa bedain kok. Jadi kadang-kadang pelanggan sekarang menurut saya juga mereka cukup fair. Kalau memang Anda bagus servisnya, dia tidak akan menyalahkan Anda karena layanan pengiriman yang payah gitu. Ya. Tapi sekali lagi Anda tetap harus memilih partner Anda dalam menjalankan bisnis ini. Kalau kurir yang Anda pakai kurirnya nggak, nama kurirnya aja udah si lambat gitu. Anda pakai karena biayanya murah. Ya, nggak apa-apa lambat, yang penting murah. Slogannya aja udah begitu. Anda lagi nyari yang murah, ya udahlah murah. Soalnya kita lagi ada program free ongkir nih Pak. Gitu. Ya, Anda pakai kurir namanya si lambat. Jadi 2 bulan kemudian baru sampai. Ya susu kedelainya juga udah bau kali.
ya, manisan jahenya udah asin, udah nggak manis, ya, craftnya udah out of date, ya, nasi bakarnya udah harus dibakar lagi tapi untuk dihanguskan, karena kelamaan, ya. Nah itu tapi biasanya pelanggan sudah tahu. Paling komplain mereka adalah nanti kenapa sih milik kurirnya itu min gitu, ya, si miminnya yang diomelin. Jadi tadi membuat customer journey dan meletakkan servis-servis apa yang harus Anda lakukan, kemudian memilih orang yang tepat untuk menjalankan itu di proses bisnis Anda atau customer journey tadi. Nah, setelah Anda membuat hal tersebut atau customer journey, maka yang berikutnya Bapak Ibu, Anda perlu mengukur variabel-variabel itu apa ya? Mengukur indikator, ya. Mana nih ketika disebut bahwa servisnya berhasil atau enggak, ya? Anda dengan mimin Anda gitu ya, bisa jadi miminnya bilang enggak Bu atau enggak Pak. Ya, misalnya Bu Meliana punya mimin untuk susu kedelainya gitu. Ini gimana sih kok orang nggak ada yang beli-beli lagi gitu, pembeli kita nggak naik-naik. Anda balas chatnya lama kali ya. Anda iklannya mungkin nggak bagus ya kontennya. Terus miminnya bilang enggak Bu, saya udah melakukan kok. Sorry, ya. Nah, udah sulit nih kalau kayak gitu. Sebaiknya Bapak Ibu punya ukuran yang sama, ya, yang dari awal sudah dibicarakan dengan para pelaku ini tadi, ya, para anak buah Anda yang ada di level untuk customer service tadi, ya. Yang pertama, conversion rate, ya. Ada yang tahu nggak conversion rate di sini? Ada yang tahu nggak? Bulia mungkin tahu nggak? Conversion rate apa Bulia? Menurut Bulia apa nih? Conversion rate. Silakan Bulia. Atau Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Bu Yeni Syafrita. Apa conversion rate Bu Yeni? Atau Bu Sarti. Apa Bu Sarti? Conversion rate. Ya, conversion rate itu adalah rasio konversi. Jadi misalnya berapa orang yang melihat iklan Anda atau berapa orang yang tanya-tanya, kemudian dia beli. Jadi berapa persen? Ya, misalnya yang nanya-nanya di chat gitu, ini enak nggak ya manisan jahenya? Beratnya berapa liter? Bisa tahan berapa lama di kulkas? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dari calon pelanggan Anda. Dan misalnya itu ada sekitar 10 orang yang tanya-tanya, tapi yang beli cuma 2 dari 10 orang tadi. Maka Anda boleh bilang conversion rate-nya adalah 20%, 2/10. Ya, 2/10 atau 20% dari yang tanya-tanya. Itu akan membeli. Itu conversion rate. Maka conversion rate semakin tinggi, semakin baik. Itu kalau conversion rate. Cara membuat conversion rate-nya jadi tinggi gimana? Ya itu tadi, pada saat Anda membalas pesan, ya, atau merespon pesan, Anda harus melakukannya dengan baik. Servis, ya, servisnya harus oke di situ. Dia mau tanya malam-malam, dia mau tanya jam 7 pagi, dia mau tanya pada saat weekend, tapi Anda merespon dengan cepat, itu akan membuat orang, gue beli deh, soalnya sellernya ramah, gitu ya. Istilah yang muncul gitu, sellernya ramah banget. Kalau Bapak Ibu ke toko-toko online lihat reviewnya, selalu sellernya bilangnya sellernya ramah, padahal itu pelakunya adalah si miminnya, ya. Itu conversion rate. Atau Bapak Ibu bisa juga pakai customer lifestyle value, ya. Kalau customer lifetime value ini biasanya untuk bisnis yang udah jalan beberapa bulan, ya, atau udah setahun misalnya. Customer lifetime value itu kalau kita bilangnya adalah ini ikan kakapnya nih, gitu, ya. Jadi dia belanjanya rutin ke kita. Bapak Ibu misalnya punya restoran di daerah BSD gitu ya, nasi bakar misalnya. Ada satu pelanggan yang seminggu 3 kali dia ke situ. Pesen nasi bakar. Seminggu 3 kali. Maka dalam sebulan dia 12 kali ke tempat Anda. Kalau nasi bakar harganya 100.000, maka 12 kali 1,2 dalam sebulan. Customer lifetime value-nya untuk si orang ini, sebut aja namanya Jerry misalnya, adalah 1,2 juta.
maka Anda perlu mencari jeri-jeri yang lain supaya Anda punya pelanggan tetap. Jadi customer lifetime value itu sebenarnya mau bicara itu. Dia rutin dan membelanjakan sekian banyak uangnya kepada Anda. Biasanya nanti Anda punya topnya tuh. Kelas kakapnya siapa, kelas nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya. Banyak perusahaan menjaga customer lifetime value ini dengan memberikan reward, ya, atau poin bonus gitu, supaya dia menambah terus transaksinya. Itu customer lifetime value Bapak Ibu, gampangnya gitu. Kemudian ada customer effort score, ya. Customer effort score tuh gini, misalnya Bapak Ibu mulai ngerating. Sebenarnya ngomongnya ke customer satisfaction dulu aja sebelum ke customer effort score atau CES. Ngomongnya ke customer satisfaction dulu. Biasanya kalau di toko online atau saya langsung ngomongnya toko online ya, karena UMKM sekarang akan sangat maju dan berkembang pesat ketika dia berafiliasi atau bekerja sama dengan online store. Kalaupun dia makanan, ya dia dengan online marketplace seperti GoFood, Shopee Food, Traveloka Eat gitu ya, GrabFood gitu ya. Nah, Anda harus sudah masuk ke sana Bapak Ibu, kalau punya UMKM harus sudah ke digital ya, ke marketplace baik itu makanan ataupun produk jadi ya, yang bukan makanan. Karena kalau enggak skala bisnis Anda nanti kecil terus ya. Yang beli ya cuma orang-orang sekitar situ. Orang gereja misalnya, tetangga lingkungan, atau tetangga komplek, ya udah segitu-gitu aja karena Anda nggak masuk ke digital, nggak masuk ke internet. Dengan Anda masuk ke internet, itu pembeli Anda akan jadi tambah lebih banyak, skalanya jadi besar, jadi naik gitu ya. Yang beli bukan orang-orang situ aja, tapi seluruh dunia bisa jadi kalau emang suka dan Anda satu-satunya produk yang mereka temukan enak gitu dan cocok ya. Internet membantu hal tersebut, meningkatkan skala. Jadi biasanya kalau di toko-toko online tadi atau marketplace atau kita sebutnya apa kalau untuk makanan food marketplace gitu ya, itu ada namanya rating. Ya sama, Anda naik taksi online juga ada rating. Anda naik Garuda juga naik pesawat ada rating. Habis itu Anda mau kasih bintang berapa gitu. Nah itu namanya di customer satisfaction ngukurnya. Nah mimin Anda ya, staff Anda yang jaga toko online tadi atau yang membalas pesan itu bisa Anda nilai ya performa servisnya lewat customer satisfaction tadi ya. Jadi udah nggak zamannya ngukur bahwa servis itu diukur dengan tata cara ngomongnya gini ya gitu. Harus rapi ya, runut ya. Belum tentu juga gitu. Karena setiap pelanggan biasanya punya standar layanan yang standar kedekatan yang berbeda. Memang perlu ada skrip standar yang Anda punya. Selamat pagi, terima kasih, mohon maaf gitu ya. Itu ada gitu. Tapi ada pelanggan yang Anda balas chatnya dengan santai, ada pelanggan yang Anda balas chatnya mungkin lebih formal gitu ya. Itu semua nanti yang akan menentukan bahwa Anda berhasil melakukan servis atau enggak adalah mereka sendiri, si customer itu, dengan memberikan rating di bintang tadi, di customer satisfaction tadi. Nah, customer effort score itu adalah contohnya begini. Misalnya ada 10 orang, saya misalnya salah satunya, dan 9 pelanggan lainnya merasa puas sama toko Albatros tadi, tempat menjual bubuk abate yang tadi pagi saya belanja di tokonya ya. Tokonya tuh ada di daerah Bogor gitu. Bayangin ya, dia ada di Bogor, saya di Serpong bisa membeli itu. Itu karena semuanya karena digital, karena internet. Kalau enggak gimana ya nyarinya. Jadi saya dan 9 pelanggan yang lain merasa puas, saya kasih nilai misalnya 4,5. Ada pelanggan lain ngasih nilai 4,7, ada yang ngasih 4,9, ada yang ngasih 5 bahkan. Nah itu dijumlahin ya, dijumlahin semuanya, kami bersepuluh itu nilainya berapa. Saya tadi ngasih 4,5, ditambah siapa, saya sebutlah si A, dia ngasih nilai 5, 4,5 tambah 5, 9,5. Tambahin lagi dengan yang seorang lain, misalnya siapa, Tony misalnya namanya, dia ngasih nilainya 4,7, 9,5 tambah 4,7, 14,2, tambah lagi terus sampai 10 orang, lalu jumlah itu dibagi 10. Nah itu namanya customer effort score ya. Ya kalau saya mau bilangnya adalah rata-rata dari tingkat kepuasan pelanggan tadi ya. Semakin banyak kalau yang ngasih ya Bu Memulan, terima kasih juga sudah hadir dan memberikan dukungan. Selamat meeting Mem. Baik, kita balik lagi Bapak Ibu. Jadi tadi kalau memang jumlahnya jumlah orang yang ngasih nilai banyak, nilai bagus itu banyak, maka customer effort score Anda juga banyak. Jadi dia berbanding lurus dengan customer satisfaction. Ya. Ada juga sama net promoter score. Ini yang contohnya kalau net promoter score itu adalah berapa banyak. Ya ini biasanya Anda bisa survei. Atau kalau mau lihat di toko online yang sudah ada, di marketplace yang sudah ada, berapa banyak
orang yang mau memberikan ulasan positif, ya, bukan ulasan negatif loh, ya, yang mau dinilai, karena dia promoter, ya, mempromote, ya, mempromosikan. Jadi net promoter score adalah berapa banyak orang yang mau memberikan komentar positif dibagi dengan jumlah pelanggan Anda. Misal pelanggan Anda ada 100 hari itu, tapi yang ngasih ulasan cuma 1, ya. Walaupun mereka puas, tapi yang ngasih ulasan cuma 1. Itu net promoter Anda cuma 1%, berarti net promoter score-nya, ya. Maka yang paling baik adalah net promoter score-nya adalah sampai kalau bisa 100% bahkan, ya. Makanya Anda seringkali nggak, kalau Anda habis menelepon sebuah layanan gitu ya, kartu kredit, komplain soal layanan di sebuah operator gitu ya, atau Anda habis mengunjungi sebuah online store, biasanya muncul, ayo berikan review, ayo Kak tolong kasih review ya, kasih review jujur dong gitu. Sama, boleh memberikan review gitu. Saya habis servis mobil misalnya di Astra gitu ya, pulangnya saya ditelepon tuh sama customer service-nya. Betul tadi habis servis mobil? Ya, betul. Bagaimana pendapat Anda pada skala 0 sampai 10 terhadap teknisi? Itu ditanya. Karena itu untuk mengetahui net promoter score-nya. Ya. Bapak Ibu juga perlu melakukan itu nanti di toko online Anda untuk mengukur servis Anda baik apa enggak, ya. Kalau servisnya bagus, biasanya orang akan memberikan komentar yang positif dong, ya. Net promoter score Anda akan naik. Average resolution time, kita ke customer churn rate sama customer retention rate ini kebalikannya. Kalau customer retention rate itu jumlah pelanggan yang balik lagi gitu ya. Habis beli susu kedelai, balik lagi, beli lagi susu kedelai seminggu, pokoknya dia pasti beli. Itu customer retention rate namanya. Dia nggak cari susu kedelai yang lain, pokoknya susu kedelainya Bu Meliana lah favorit saya gitu, ya. Habis beli nasi bakar lagi, begitu terus. Manisan jahe, itu namanya customer retention rate. Jadi misalnya dari 20 pelanggan Anda, 15 orang adalah pelanggan yang balik lagi. Nah, itu customer retention rate Anda berarti 15/20. Ya. Bisa sampai angka segitu gimana caranya? Ya servis yang bagus tadi. Ya. Balik lagi kita hari ini mau ngomonginnya soal servisnya. Dan servisnya di mana? Di titik-titik tadi, di touch point tadi yang ada di customer journey, gitu. Sementara customer churn rate adalah jumlah pelanggan yang berhenti membeli produk Anda. Udah beli sekali, habis itu udah berhenti. Nggak mau lagi, kapok. Nah, itu customer churn rate. Jadi harapannya customer retention rate-nya tinggi, customer churn rate-nya rendah ya Bapak Ibu. Jangan mau kalau customer churn rate-nya tinggi. Artinya Anda terpaksa cari pelanggan baru lagi, karena setiap pelanggan yang Anda dapatkan berhenti mengkonsumsi produk Anda. Udah cukup sekali gue makan nasi bakar di BSD. Mbak-mbak yang jaga tokonya mukanya asem, ya, lebih asem daripada sayur asem misalnya. Wah udah, ya, cuman gara-gara itu, bukan karena nasi bakar nggak enak, nasi bakarnya mereka suka, tapi nggak suka dengan layanannya tadi, ya. Berarti jadi meningkatkan customer churn rate. Ya, oke, kita ke slide berikutnya, boleh Stefani? Oke, ini adalah yang tadi saya bilang, yang Bapak Ibu perlu tentukan nanti untuk meletakkan mimin, ya, karena hari ini saya tahunya bahwa Bapak Ibu adalah pengusahanya atau pemilik UMKM-nya, maka Anda akan mempekerjakan orang, ya kecuali masih Anda yang kendalikan ya. Media sosial, WhatsApp gitu ya, toko online. Kalau Anda yang masih jaga, Anda masih punya waktu ya silahkan. Dan kalau Anda masih punya waktu, maka paling nggak Anda harus punya sikap-sikap ini, ya. Termasuk juga kalau nanti Anda menentukan siapa orang yang Anda letakkan di posisi itu, ya. Clear communication itu skill yang pertama. Clear communication. Jadi nggak ngambang bahasanya, ya. Kayak kalau saya kasih contoh tuh. Ketika ditanya barang ready nggak Kak, gitu misalnya ditanya ya, di situ balasnya adalah ready tapi, ready tapi kalau pesannya begini, pesannya 10, pesannya 20, kalau pesannya cuma 5 nggak ready, itu nggak clear tuh communication, ya. Balasnya di chat tuh nggak clear communication. Clear communication tuh nggak usah panjang lebar tapi jelas orang pas baca.
gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti juga, ya. Ya terpaksa kita pakai bahasa-bahasa online itu, ya. Ready, Aika, I mean gitu, ya. Boleh dicek dulu, bisa COD gitu. Itu udah clear menurut mereka, ya. Istilah-istilah untuk clear communication itu kita harus paham istilah-istilah yang ada di dunia online itu juga, gitu ya. Nggak usah lagi pakai bahasa-bahasa ala yang huruf A-nya diganti angka 4, itu udah nggak musim tuh ya. Itu zaman dulu banget. Listening skills ya, kemampuan keterampilan untuk mendengar kalau pelanggannya komplain, ya. Kalau pelanggannya marah, ya. Jadi nggak usah dibales kayak kasus Salary Store tadi. Kalau pada kasus Salary Store kan dimarahin balik, Anda kok komplain nggak sopan lah, ya. Anda nggak punya listening skill kalau kayak gitu. Kalau punya listening skill, pasti Anda nggak akan membalas itu. Ya Anda dengarkan saja, ya. Self control. Ini tadi Salary Store juga butuh ini nih, kemampuan mengendalikan diri. Kita boleh marah, kita boleh kecewa sama pelanggan, tapi nggak usah kita munculkan, ya. Makanya sebetulnya pekerjaan customer service atau mimin yang balas-balas WhatsApp itu atau mimin-mimin yang balas toko-toko online itu sebenarnya stres juga mungkin secara kehidupan ya. Karena dia omelin orang atas sebuah produk atau sebuah layanan yang bukan dia yang melakukan, gitu ya. Tapi dia yang disalahkan, ya. Tapi pasti mereka punya self control yang baik, ya. Mereka bisa mengendalikan diri. Positive attitude, ya. Jadi kan orang suka bilang yang penting positif apa? Kita mah harus berpikir positive thinking aja, enggak juga. Enggak cukup positive thinking Bapak Ibu zaman sekarang, ya. Positive attitude juga, positive thinking, negative doing kalau kata teman saya dulu. Dia positive thinking tapi doingnya negatif, enggak. Jadi positive attitude, ya. Sikap-sikapnya juga positif, ya. Orangnya berpikir positif, nggak pernah curigaan kalau pelanggannya tuh. Kalau tadi yang contoh Salary Store tadi, yang dia bilang Anda kalau ini sopan dong gitu. Menurut saya itu nggak positive attitude. Dia nggak bersikap bahwa pelanggan itu bisa jadi bukan yang nggak sopan, karena dia nggak tahu aja, ya. Jadi dia bilangnya nggak sopan, nggak positif jadinya. Ini yang satu, ya poin yang nomor 5 ya. Salah satu skill yang ini mungkin nggak mudah loh buat banyak orang. Namanya assertiveness, ya. Bagaimana asertif tuh begini, nggak kelemar-kelemar tapi juga nggak galak, ya. Dia cara asertif itu sebetulnya salah satu contohnya adalah misalnya ketika Anda memesan saya kasih contoh ya. Saya pernah sempat waktu itu beli pajangan buat di buffet gitu ya. Ada kayak ornamen gitu. Saya beli. Nah, itu saya pesan menurut saya si miminnya dari toko ini dia cukup asertif. Ya. Dia cukup asertif karena dia nggak kelemar-kelemar, nggak bilang bahwa. Jadi saya tanya waktu itu dan jawaban mereka adalah saya bisa nawar nggak harganya gitu. Bisa ditawar nggak harganya, bisa kurang nggak min gitu. Ya. Jawaban dia nggak yang ya nggak bisa Kak, udah deh emang segitu harganya Kak, maaf ya Kak, nggak, itu kelemar-kelemar ya. Tapi juga dia nggak tegas yang nggak bisa, nggak gitu, nggak galak gitu juga saya nangkep. Tapi dia ngomongnya gini, kalau untuk harga itu sudah final gitu. Kalau mau harganya lebih murah, kami ada beberapa pilihan lagi. Jadi dia menangkap dulu maksud saya sebagai calon pelanggan yang mau nawar. Jadi nggak kelemar-kelemar. Tolong dong jangan ditawar, maaf nih gitu, enggak. Atau enggak galak, enggak bisa ditawar, kalau mau nawar cari toko lain, enggak gitu juga. Nah asertif itu ada di tengah-tengah. Nah itu memang enggak gampang untuk bersikap assertiveness tadi, ya. Tapi itu salah satu skill yang dibutuhkan. Kemudian conflict resolution. Jadi terhadap masalah, ya. Kalau ada masalah itu dia berpikirnya untuk menyelesaikan, bukan mikirin masalahnya. Yang dia pikirin cari solusi. Ini si customer service nanti yang Anda pilih atau Anda sendiri. Sikap empati ya ini udah pastilah ya, berempati. Jadi menempatkan diri sebagai pelanggan. Bayangin dong kalau pelanggan pesan baju ukuran S yang dikirim ukuran L, itu Anda empati. Kalau Anda nggak berpikir empati, mungkin Anda akan santai menanggapinya. Tapi kalau Anda punya empati, ya Allah kebayang kalau gua sendiri yang digituin gimana ya. Empati itu gitu, meletakkan diri kita ke sana, ya. Depersonalization menurut saya ini mirip-mirip dengan empati, yaitu menempatkan diri kita di posisi itu. Kemudian di posisi sebagai pelanggan ya maksudnya itunya. Kemudian taking responsibility, ya.
Jadi jangan melempar tanggung jawab, oh ini bukan salah gua, ini salah kurir nih. Maaf Bu ya, ini bukan salah kami, bukan salahnya dari susu kedelai dan susu kacang hijau, ini salah dari kurir si lambat. Nggak usah dilempar masalahnya. Anda bisa menyampaikan dengan cara yang asertif. Baik, kami akan cek misalnya ke kurir kami gitu. Kalau misalnya ada masalah masalah dengan pelanggan soal pengiriman. Baik, kami akan cek dengan bagian kurir gitu. Nanti kami akan kabari. Tapi taking responsibility ya, jangan dilempar. Anggap itu juga bagian dari seluruh proses bisnis Anda ya. Boleh sekali-sekali kasih sense of humor ya, tapi jangan berlebihan karena Anda nggak tahu pelanggan Anda sedang apa gitu ya. Nanti kesana Anda kayak bercandaan gitu ya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya, silahkan. Nah ini Bapak Ibu tindak lanjutnya ya. Setelah ini mohon Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya menyusun customer journey-nya tadi, kemudian menyusun customer touch point-nya. Tadi kita udah sama-sama ada di mana customer journey sama touch point. Baru bikin ukurannya, tadi ada 8 ukuran ya, conversion rate, churn rate, pilih nggak harus semuanya juga ya, untuk menentukan keberhasilan target dari proses servisnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu perlu melatih tim Bapak Ibu minimal punya 10 skill tadi. Ya nggak usah 10 lah, 9 deh gitu ya. Ya minimal punya itu. Jadi itu tindak lanjut dari webinar kita hari ini yang menurut saya baru ada manfaatnya ketika Bapak Ibu mau melakukan ini. Gitu. Hari ini bukan saya bilang nggak ada manfaatnya, tapi paling nggak hari ini kita berdiskusi. Tapi nanti di akhir ini, setelah ini, mudah-mudahan bisnis UMKM Bapak Ibu berkembang ya, jadi berkat buat banyak orang. Saya usul Bapak Ibu bisa melakukan 4 langkah ini. Demikian Bapak Ibu para pengusaha UMKM dari saya, terima kasih. Saya persilahkan Stefani, moderator. Terima kasih Bapak Jerry atas waktu dan penjelasan materinya. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Dan untuk pertanyaan yang lain boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di link form yang sudah dibagikan di kolom chat. Beberapa pertanyaan yang udah masuk bakalan dibacakan oleh rekan saya, Stefani. Silakan Stefani. Baik, ada 5 pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana mempertahankan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19 agar bisnis tersebut dapat bertahan? Silakan Pak Jerry. Oke, ini pertanyaan menarik, tepat. Tapi sebetulnya malah begini kalau saya mau bilang. Justru UMKM itu yang bertahan di saat pandemi, Bapak Ibu. Ya. Justru UMKM itu yang bertahan di saat pandemi. Ya, gini, perusahaan-perusahaan besar itu justru kolaps karena pandemi. Ya jangan ngomong perusahaan besarnya adalah rumah sakit. Rumah sakit itu bukan perusahaan, gak enak dibilang bisnis nanti. Tapi farmasi yang jual obat gitu. Tapi kenapa yang besar itu justru yang kolaps, yang UMKM yang kecil ini justru yang bertahan? Karena lebih lincah menyesuaikannya. Ya, jadi sebetulnya UMKM itu adalah solusi untuk supaya bertahan di tengah pandemi. Orang berhenti kerja langsung masuk ke UMKM loh. Berapa orang yang memutuskan, kadang-kadang bukan keputusan sendiri, berapa orang yang dirumahkan, ya, di PHK akibat pandemi karena perusahaannya nggak mampu bertahan. Itu kan perusahaan-perusahaan besar yang nggak mampu bertahan. Akhirnya karyawannya di layoff dan karyawannya melakukan apa? UMKM, bisnis rumahan. Jadi menurut saya UMKM justru butuh pandemi mana? Menurut saya UMKM itu justru butuh hal-hal yang kayak gini yang membuat dia bertahan, bukan bertahan, berkembang malah. Enggak. Jadi justru yang namanya pandemi nggak menurut saya ya. Tapi boleh kasih contoh, bisnisnya apa yang sampai terdampak sama pandemi? Apa ya? UMKM. Ya restoran karena harus tutup kan kemarin gitu ya, PPKM. Tapi kan ada layanan delivery. Orang kan tetap butuh makan. Ya. Kecuali UMKM Anda adalah restoran yang dine in. Ini ada yang restorannya dine in. Kayak apa? Kintan gitu atau Hanamasa gitu. Itu kali itu angus itu amsyong itu. Ya. Itu nggak bisa bertahan di saat pandemi kalau itu.
Bahkan mereka strateginya sebetulnya bukan nggak bisa bertahan, mereka akhirnya strateginya adalah yaitu karyawannya dirumahkan, nggak digaji, nanti kalau buka baru kerja lagi gitu. Atau mereka membawa koki-koki ke rumah untuk masak, tapi itu pun nggak survive menurut saya, gitu ya. Jadi supaya dapat jawabannya begini, digitalisasi Bapak Ibu, ya, digitalisasi membuat Anda akan bertahan di saat pandemi. Kenapa? Karena digitalisasi itu low touch, ya, otomatisasi, persentuhannya dengan orang itu low touch, ya. Bisnis-bisnis yang dihajar di pandemi itu kan yang high touch, ya. Bisnis event itu kan high touch, orang ketemu orang. Bisnis apa lagi? Transportasi, orang ketemu orang, itu collapse semua karena high touch, ya. Tinggi proses pertemuan orang dengan orang. Tapi bisnis yang low touch, yang rendah pertemuan antar orang, interaksi antar orang secara fisik itu rendah, ya, physical interaction-nya rendah, ya, itu akan bertahan di tengah pandemi. Nah, bagaimana menjaga supaya mendapatkan physical interaction yang rendah? Digitalisasi nggak ada lagi, karena orang akan berinteraksi secara digital. Jadi digital interaction-nya menggantikan physical interaction-nya. Gitu. Jadi secara umum jawabannya itu bukan cuma buat UMKM sih menurut saya, itu buat perusahaan manapun gitu untuk bisa bertahan. Termasuk kita untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi adalah low physical interaction kan? Ya, digital interaction kita lakukan semuanya. Kelas online, pesan apapun online gitu di rumah aja gitu. Jadi di tengah pandeminya soalnya yang kayak gini ya. Maka yang paling penting adalah digital interaction. Thanks to digital udah ditemukannya teknologi internet. Bayangkan kalau belum ada, chaos lah itu dunia pasti ya. Jadi kita selalu bersyukur melihat selalu ada titik terang dalam setiap persoalan gitu. Jadi tadi bukan cuma buat UMKM tapi buat semuanya. Tapi justru menurut saya UMKM itu yang bertahan di tengah pandemi karena dia kecil, dia lincah, dia bisa mengganti bisnisnya dengan mudah ketimbang perusahaan-perusahaan gede. Gitu, mudah-mudahan terjawab. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu cara yang simpel untuk kualitas pelayanan itu apa, baik secara teori maupun prakteknya? Cara yang simpel ya. Cara yang simpel untuk kualitas layanan teori maupun prakteknya. Ya zaman sekarang orang pengen yang mudah-mudah aja. Kemudahan itu Bapak Ibu ya, kalau mau gampang gini, tapi ini boleh nggak ngajarin begini? Tapi boleh lah, karena di luar ya begitu juga. Saya bukan mau mengajarkan Bapak Ibu untuk keluar dari bisnis ethics, bukan. Tapi faktanya istilahnya itu namanya benchmarking, ya. Itu istilah yang dipakai. Walaupun kalau saya mau bilang istilahnya namanya meniru, ya. Jadi layanan yang paling baik adalah dengan meniru yang terbaik. Gitu. Dan itu mudah dilaksanakan. Anda tidak perlu menciptakan proses layanan sendiri. Misalnya Anda punya bisnis manisan jahe, gimana ya cara untuk membalas chat, layanan membalas chat di toko online, atau layanan customer service saya, layanan waiter saya di restoran nasi bakar gitu, layanan kasir saya di toko craft, ya. Ketimbang Anda membuat dulu, ya, tadi prosesnya mahal dan ini, Anda boleh benchmarking, Anda boleh datang ke toko lain, Anda lihat, bagus ya di sini ya layanannya, Anda boleh coba di toko online, Anda coba-coba chat, lihat bagaimana proses menanggapinya. Kalau menurut Anda itu bagus, Anda boleh meniru, ya. Karena itu proses-proses itu tidak didaftarkan di hak atas kekayaan intelektual, jadi Anda bisa lah, boleh lah itu. Dan itu ada, kalau sekarang orang bilang apa? Amati, tiru, modifikasi ya katanya. Itu salah satu teknik di ini juga, teknik di pengembangan produk. Jadi menurut saya di pengembangan jasa layanan juga boleh dipakai, ya. Karena kalau ngomong yang mudah-mudah, sama kayak zaman sekolah, yang mudah itu biasanya nyontek gitu kan. Belajar tuh capek gitu ya, udah belajar gitu. Nah yang mudah tuh nyontek. Nah di bisnis jalanin itu orang bilangnya nggak nyontek, tapi istilahnya adalah benchmarking, studi banding. Anda sering lihat nggak studi banding gitu ya? Bagaimana kereta api kita, PT KAI berhasil membuat wajah kereta api kita jadi bagus kayak sekarang, karena mereka karyawannya dulu dibawa studi banding ke Prancis dan Singapura oleh
KAI waktu itu untuk membandingkan bagaimana di sana dengan di sini. Balik-balik sini mereka membandingkan, iya, dan mereka meniru sedikit demi sedikit apa yang ada di Singapura dan Prancis di stasiun-stasiun kita. Jadi kalau cara yang mudah apa? Ya tadi, ya amati, tiru, modifikasi untuk proses layanan yang ada di toko Anda. Anda tidak perlu membuat standar sendiri karena itu belum jadi proses yang penting sekali, gitu ya. Penting iya, tapi waktunya nanti habis dan time consuming dan terlalu effort ya menurut saya. Banyak kok contoh-contoh yang baik, meneladani sajalah, meneladani ya. Seperti saya hari ini mau meneladani siapa tadi, Raymond ya, yang bekerja membantu orang tua. Nah itu kan mencontek kan, tapi saya meneladani dan itu baik dan mudah ternyata. Ya, oke, silakan. Pindah ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara memancing calon pelanggan yang sudah melihat status atau postingan kita agar membeli? Saya kehilangan suara Anda. Bagaimana memancing calon pelanggan yang sudah? Bagaimana memancing calon pelanggan yang sudah melihat status atau postingan kita agar mereka membelinya? Ya, nggak usah dipancing, ya. Karena dia udah ngelihat itu kan berarti udah terpancing tuh. Itu adalah bagian dari teknik follow up sales, Bapak Ibu. Anda sudah punya follower Instagram, Anda posting misalnya di Instastory-nya, atau Anda sudah punya WhatsApp bisnis, lalu Anda posting di WhatsApp bisnis cerita tentang produk Anda, terus Anda bisa lihat kan siapa aja yang ngelihat kan? Iya nggak? Kelihatan kan tuh di WhatsApp-nya? Siapa yang seen, ini, si ini, si ini, si ini, gitu. Nggak usah dipancing-pancing lagi, ya kan? Kan udah ngelihat tuh, udah terpancing berarti mereka. Pancingannya itu, Instastory itu atau WhatsApp Story itu adalah pancingannya, itu umpannya. Sekali mereka ngelihat, mereka udah terpancing berarti. Maka tugas kita adalah tinggal menangkap di personal chat. Hai, selamat pagi Kak. Ya, jangan tengah malam juga balesnya, jangan subuh-subuh juga balesnya gitu. Ya, di waktu-waktu yang tepat lah. Selamat pagi Kak. Boleh pakai maaf mengganggu kayak ya, coba dilihat skrip yang paling nyaman atau yang paling baik seperti apa contohnya. Kalau saya sih nggak pernah pakai maaf-maafan gitu. Karena kan belum lebaran, jadi belum waktunya untuk maaf-maafan. Jadi ya, selamat pagi Kak, kami dari nasi bakar apa gitu ya, menawarkan, langsung tawarkan, apakah kakak berminat, harganya sekian-sekian. Udah, jadi langsung. Ya, nggak usah dipancing lagi, karena mereka sudah terpancing dengan melihat WhatsApp story kita. Nah, conversion rate-nya bisa Anda ukur di situ. Dari berapa orang yang melihat WhatsApp story, ya misalnya ada 100 orang yang melihat WhatsApp story, lalu semuanya Anda personal chat 100 orang itu, jangan langsung di broadcast, nanti nomor WhatsApp Anda di blok ya, satu-satu 55 gitu, nunggu lagi agak siang, 5 lagi 5 sampai semuanya udah ya. Anda lihat dari yang melihat, kemudian Anda kirim personal chat ya. Kalau yang dia nggak ngelihat story, jangan langsung dikirim personal chat, berarti kan dia belum kepancing tuh ya. Dia udah ngelihat story kita udah kirim personal chat, ya, dilihat berapa yang membalas. Membalas aja dulu, transaksi belum tentu, membalas aja dulu, ya. Masih di tahap apa kalau membalas? Evaluating ya, belum buying ya. Discovery-nya udah, ya, discovery udah, ya, di depan tadi. Nah itu Anda hitung berapa conversion rate-nya. Dari 100 yang ngelihat, dan 100 itu semua kita kirim personal chat, ternyata yang balas cuma 5. Berarti conversion rate Anda adalah 5%. Itu pun baru balas. Dari yang balas tadi, yang beli cuma 1. Berarti conversion rate Anda 1/5 dari yang membalas. Ya, atau 1/100 dari yang ngelihat. Atau dikasih personal chat. Itu conversion rate. Jadi nggak usah dipancing ya, karena mereka udah terpancing. Justru udah tinggal dieksekusi. Salesnya harus udah jalan. Itu dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya adalah kadang suka ada laporan dari Google kalau ada yang mencari lokasi tempat usaha kita. Bagaimana cara menyikapinya, Pak? Ada laporan dari Google, ada yang mencari lokasi kita. Cara menyikapinya, ya yang pertama kita bersyukur, ya.
Itu penting karena kita dicari-cari, dan itu yang kita mau kan. Google itu kan mesin pencari. Jadi kalau ada yang nyari-nyari kita di Google, ya kita bersyukur, artinya kita ada yang nyari gitu. Jangan jadi panik, yang pertama itu. Yang kedua, Anda harus klaim, Bapak Ibu, diklaim. Ya, klaim. Anda masuk ke situ, Anda apa? Namanya lokasi bisnisnya Anda apa? Misalnya restoran nasi bakar Gading Serpong gitu ya. Di komplek ruko apa? Kalau di Gading Serpong nama ruko-rukonya nama-nama bunga. Komplek ruko Bougainville misalnya. Di situ. Ya. Terus udah benar tuh alamatnya. Nah, Anda claim your business. Anda klik. Apakah itu ada orang lain yang pernah mendaftarkan itu selain Anda, atau itu memang Anda yang mendaftar tapi lupa passwordnya, atau itu staff Anda mengklik gitu, ya. Anda klik itu diklaim. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Jadikan itu bahwa itu adalah memang tempat Anda. Nah, kalau ada orang mencari-cari di Google, terus Google-nya kirim email kan ke Anda, Jerry is apa to your ini gitu. Ini kalau saya salah tolong di ini ya. Maksudnya kalau saya keliru menangkap ya. Jadi penjelasan saya jadi keliru karena saya keliru menangkap. Saya pikir orang itu masuk ke ini tempat apa ke Google, itu kan namanya Google Business ya. Itu kalau di apa fiturnya Google itu namanya fitur Google Business ya. Anda klik di Google gitu. Anda klik google.com terus masuk sebagai akun Anda, misalnya akun Anda adalah Jerry gitu ya. Udah masuk, terus Anda ada titik 6 apa 9, ada titik 9 di kanan atas, Anda klik, itu ada banyak pilihannya tuh fitur-fitur Google, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google apa gitu, cari Anda Google Business, nah itu klik di situ, ya, itu nanti Anda bisa menjelaskan. Nah, biasanya orang kalau mau mengakses itu dia ingin menulis review, Bapak Ibu review di Google Business Anda, dia mau mereview. Wah tempatnya asik nih, wah view-nya instagramable gitu, wah nasi bakarnya enak banget, wah nasi bakarnya beda sama waktu gua di Prancis, ya di Prancis nyari nasi bakar ya kan, di Prancis lo makannya jangan nasi bakar gitu, wah ini enak banget nih susu kedelainya, beda banget sama susu sapi, ya iyalah gitu, tapi kan komentar orang beda-beda. Nah itu biasanya mereka mau nulis komen di situ atau ngasih review di Google Business. Mudah-mudahan saya nangkepnya benar nih. Kalau misalnya keliru, tolong dikasih tahu aja. Jadi penjelasan saya bisa tepat, bisa sesuai. Gitu. Saya kembalikan. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Syukurlah. Baik. Kalau sudah terjawab semua. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Selama masih ada waktu dari panitia. Baik. Sekian beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh ditulis di kolom chat. Jika sudah cukup pertanyaannya, maka terima kasih untuk semua partisipan yang sudah memberikan pertanyaan. Kami berharap dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Seluruh partisipan diharapkan untuk menyalakan video kamera. Dan sesi foto akan dipimpin oleh rekan saya, Benedikta Clara. Silahkan, Benedikta. Silakan bagi para peserta untuk menyalakan kameranya. Nyalakan kamera dan nyalakan semangat buat UMKM. Bu Meliana, semoga susu kedelai dan susu kacang hijaunya segera ya Bu. Jangan lagi menyehatkan bangsa itu Bu, yang penting. Ya. Sesi foto bersama akan dibagi menjadi satu halaman saja. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekian untuk sesi foto bersama. Terima kasih, Benedikta. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita akhiri dengan doa. Silakan, Stefani. Doa saya pimpin secara Kristiani, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat menyelesaikan acara webinar kami pada sore hari ini. Kami berharap ilmu yang kami dapatkan melalui webinar ini dapat berguna dalam kehidupan kami, Bapa. Sebentar lagi kami akan meninggalkan meeting ini, berpisah satu dengan yang lainnya, dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau yang pimpin aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Terima kasih Stefani. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum partisipan meninggalkan meeting, partisipan bisa mengisi link yang ada di kolom chat untuk mengisi form. Form diisi untuk feedback dan mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan melalui email. Namun, jika partisipan telah mengisi link feedback yang sudah dibagikan di grup WhatsApp, maka partisipan tidak perlu mengisi lagi. Saya, Francisca, mewakili tim webinar yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jerry, selaku pembicara, dan seluruh partisipan SML UMKM Center BSD yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Saya dan tim juga ingin meminta maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan kekurangan dalam webinar ini. Saya sangat berharap webinar edukasi kualitas layanan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Partisipan sudah diizinkan untuk meninggalkan meeting. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.